kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba ini, ajari aku Tuhan, agar bisa menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanamlah Roh Kudus dalam hati kami, agar firman ini dapat kami terima dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini tertulis dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13. Kita sama-sama membaca ya. Bapak Ibu, saya ayat 7, Bapak Ibu ayat 8. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berdelah-delah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang memiliki amanat, yang melihat pagi dan hari, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu aku telah mengungkapkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Dia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai tema dari nats kita ini, yaitu percaya dan setia mengikut Yesus, berserah diri kepadanya memikul salibnya. Percaya, setia, memikul salib. Dari tema kita ini, setia mengikut Yesus dan memikul salibnya, ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar bagi kita pengikut Tuhan ya. Karena jangan kita mengira semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin setia kita kepada Tuhan, hidup kita akan lebih tenang, terhindar dari masalah-masalah, terhindar dari cobaan-cobaan. Tidak ya. Justru semakin banyak masalah dan godaan dan tantangan ketika kita datang berserah kepada Tuhan lebih dekat. Bahkan masalah-masalah ini bisa mengancam jiwa dan raga kita. Seperti kita baca tadi di ayat 8 dikatakan, sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celana dan cemooh bagiku sepanjang hari. Firman Tuhan bisa menjadi celah dan cemooh bagi kita. Semakin kita datang kepada Tuhan, kita bisa semakin dicela orang, dicemooh orang. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah cerita atau kisah yang dahsyat tentang iman Kristen. Cerita ini berasal dari negara India.
sekitar 150 tahun yang lalu, datanglah pemberita Injil ke negara India dari Inggris. Dia datang ke sebuah desa, nama desa itu desa Assam. Dan setelah dia memberitakan Injil, hanya ada satu keluarga yang menerima Yesus, memutuskan menerima Yesus, ya. Namanya Sinoksek dari suku Gaga. Lalu karena satu keluarga ini menerima Yesus, marahlah seluruh masyarakat desa Assam ini karena bertentangan dengan kepercayaan mereka, kepercayaan di kampung itu, ya, yang menyembah dewa-dewa, yang beragama Hindu. Lalu pada suatu hari berkumpulan masyarakat itu semua, masyarakat desa itu di depan rumah Sinokseng ini. Lalu kepala desa itu memanggil Sinokseng keluar, dan pada akhirnya Sinokseng ini dan keluarganya diseret sampai ke tengah desa. Sampai di tengah desa, kepala desa mengatakan kepada Sinokseng ini, jika kau dan keluargamu mau selamat, kau harus meninggalkan kepercayaan ini. Kalau tidak, kalian semua akan mati, kata kepala desa ini. Lalu pada saat itu Sinokseng tidak menjawab apa-apa. Yang ada di kepalanya hanya pikiran kosong, blank kepala saja. Dia hanya berpikir ingat sebuah lagu yang diciptakannya pertama kali dia menerima Tuhan Yesus. Lagu itu liriknya, I have decided to follow Jesus, turning back, di dalam bahasa Inggris. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Itulah yang dinyanyikan, tidak menjawab pertanyaan kepala desa tadi. Lalu dengan sekejap dua anaknya langsung dibunuh, langsung dipenggal sama kepala desa itu dan masyarakat itu. Lalu kepala desa memberikan kesempatan yang kedua. Sekali lagi, kali ini yang dipertaruhkan nyawa istri Sinokseng ini. Kata kepala desa, jika kau masih menolak untuk meninggalkan kepercayaan itu, istrimu ini akan kami bunuh. Kata kepala desa itu kepada Sinokseng. Sinokseng juga tidak mau menjawab, dia hanya terus melanjutkan nyanyinya. Ku tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar. Dinyanyikan. Dengan sekejap istrinya langsung dibunuh. Dan sekarang tinggal kesempatan yang ketiga, yaitu terakhir nyawanya sendiri. Kata kepala desa, jika kau mau meninggalkan kepercayaan itu, maka kau tidak akan kami bunuh. Berpikirlah, kata kepala desa itu. Dia tetap langsung menyanyi, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku tak ingkar. Tidak ada ampun lagi. Lalu Sinokseng ini langsung dirajam sampai mati, dan matilah satu keluarga. Dan sesudah kejadian ini, satu keluarga ini mati, ada sesuatu yang menakutkan terjadi. Kepala desa ini mulai dari situ tidak normal, seperti orang yang ketakutan. Dia tidak bisa tidur siang dan malam, memikirkan siapakah Yesus itu. Mengapa satu keluarga ini rela mati hanya untuk sebuah nama, itu Yesus? Mengapa? Mungkin dalam hatinya, sehingga dia dilihatkan seperti orang yang bodoh. Lalu dia belajar dan mencari siapakah Yesus itu sebenarnya. Dia mulai belajar. Setelah beberapa bulan kemudian, kepala desa ini mengumpulkan masyarakat di tempat di mana mereka membunuh satu keluarga jaga. Lalu kepala desa ini berpidato dan mengumumkan kalau dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan mulai saat itu banyak orang meninggalkan ajarannya, nyembah dewa-dewa, dan mengikut
kepala desa itu mengikut Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus. Dan hampir seluruh desa ini masuk Kristen waktu itu. Jadi Bapak Ibu, karena kesetiaan Sinokseng ini kepada Tuhan Yesus, sehingga lagu yang dinyanyikan yang tadi mengikuti Yesus keputusanmu membawa berkat dan dampak yang sangat besar bagi umat Kristen di seluruh dunia, termasuk kita yang sering menyanyikan lagu itu di gereja kita ini. Dari kisah Sinokseng ini yang mana kita dapat simpulkan, ketika kita tetap setia kepada Yesus, memikul salibnya, itu tidak akan sia-sia sekalipun kita mati. Ada berkat yang besar bagi kita, bagi keluarga, dan berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang berkasih, kita kembali ke Nabi Yeremia ya, karena Nabi Yeremia ini adalah Nabi yang setia dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun dia ragu dengan keadaannya, kemampuannya, tapi dia percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Kita sama seperti Nabi Yeremia ini, orang yang dipanggil Tuhan, orang yang dibujuk Tuhan, seperti ayat-ayatnya, untuk menjadi pengikut dan pelayan. Dari mana kita tahu kalau kita adalah orang yang dipanggil Tuhan? Dari mana kira-kira kita tahu kalau kita adalah sudah dipanggil Tuhan, dibujuk Tuhan? Itu kita tahu di saat kita adalah sebuah benih yang ditempatkan Tuhan di sebuah rahim perut seorang ibu yang beragama Kristen, yang sudah kenal Tuhan Yesus. Jadi secara otomatis kita lahir ke dunia ini sudah terpanggil, karena yang melahirkan kita sudah kenal sama Tuhan Yesus. Otomatis kita sudah menjadi orang yang terpanggil untuk menjadi pengikut dan pelayan Tuhan. Walaupun ada banyak orang yang tidak dilahirkan langsung Kristen ya, yang dari agama lain mereka masuk Kristen banyak juga. Itu adalah sebuah panggilan khusus. Dan setelah kita terpanggil menjadi pengikut dan pelayan Tuhan, sekarang tergantung kita bagaimana kita menanggapi dan merespon panggilan Tuhan ini. Apa kita melakukan perintahnya? Apakah kita tetap setia kepadanya sampai kematian kita? Itu tergantung kita. Karena banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit orang yang terpilih. Orang yang terpanggil belum tentu terpilih. Orang yang terpanggil belum tentu selamat, belum tentu masuk surga. Tapi orang yang terpilih sudah pasti masuk surga. Jadi Bapak Ibu, agar kita menjadi orang terpilih, agar diselamatkan Tuhan kelak, hanya ada satu jalan sesuai dengan tema kita tadi, yaitu percaya, setia di Yesus dan memikul salibnya. Hanya itu jalan. Walaupun di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kita, di tengah-tengah dosa-dosa kita yang kita perbuat setiap hari, akan tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari seluruh dosa-dosa kita ini dan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, seperti Nabi Yeremia yang hampir menyerah melayani Tuhan. Yeremia sekarang hampir menyerah melayani Tuhan. Kalau kita baca di pasal pertama, dia bilang kepada Tuhan, aku tidak mungkin menjadi nabi ya Tuhan, aku masih sangat muda dan aku tidak pandai bicara. Itu kata dia. Bagaimana aku bisa memimpin bangsa Israel yang tegar terkuat, yang berarti yang sudah banyak berbuat jahat? Bagaimana aku bisa memimpin bangsa yang besar, bangsa yang sejati? Lalu Tuhan Allah menjawab, Yeremia, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Tapi pada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Aku mau menjamah mulutmu, memasukkan kata-kataku ke dalam mulutmu, kata Allah pada Yeremia.
Barulah Yeremia percaya total sepenuh hati dan setia menjalankan perintah Tuhan tadi. Karena tugas Yeremia itu adalah tugas yang sangat berat ya. Kalau kita baca di Yeremia ayat pasal 1 ayat 10, Yeremia 1 ayat 10, tugas Yeremia sangat berat. Kata Allah kepadanya, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut, untuk menanam, untuk merobohkan, untuk membinasakan, untuk meruntuhkan. Itulah tugas Yeremia sangat berat sambil dia orang tidak pandai berbicara, dia masih tunggu. Tapi tugasnya menghancurkan, merobohkan, memusnahkan dari orang-orang jahat Israel, orang-orang yang terkutuk. Itulah tugasnya Yeremia yang sangat berat. Tapi Yeremia sanggup di saat dia percaya dan menerima firman Tuhan tadi sepenuh hatinya, dia setia melaksanakannya. Seperti kita baca di ayat 11 tadi, bunyinya, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab orang-orang yang mengejar aku akan tersangkut jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Yeremia mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, percaya pada Tuhan sepenuhnya, kelemahannya tadi menjadi sesuatu kekuatan. Dia seperti pahlawan yang gagah, dan dia menang atas musuh-musuhnya. Dia sukses melaksanakan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini memang penuh keterbatasan. Seperti Yeremia yang bodoh itu, tidak pandai bicara, dan banyak kelemahan-kelemahan, dan banyak dosa-dosa yang sudah kita perbuat ya. Tapi kita tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan, memikul salib ini. Sekalipun kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin banyak tantangan, semakin banyak cobaan, percayalah Tuhan pasti campur tangan, mengambil alih kita, memenangkan kita dari setiap kesusahan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, firman telah sampai kepada kami. Ajari kami Tuhan agar tetap setia kepada Tuhan, menurunkan Roh Kudus Tuhan ke dalam kami, agar selalu berjalan di dalam Tuhan, agar kami bisa tahu kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini hidup di dalam hidup kami, agar kami jalankan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.